kita bahas dulu bagaimana teorinya untuk penanganan form ya. Jadi di pertemuan kita di materi 10 minggu 10 ini kita belajar masalah form ya. Selama ini kita menginputkan data, bagian input datanya selalu kita memberi nilai langsung menggunakan sama dengan menggunakan assignment ya. Nah, jadi kalau untuk membuat program itu tidak fleksibel ya. Karena biasanya adalah proses input data itu diinputkan dari keyboard oleh user. Nah, tujuan pembelajaran untuk penanganan form memahami pemanfaatan tag form di HTML. Jadi ini dari awal sudah saya bilang bahwa PHP itu tidak bisa dipisahkan dengan HTML. Ya, selalu berkolaborasi, selalu bersinergi dengan HTML. Memahami pemanfaatan berbagai input sederhana. Nah, jadi sebenarnya form di HTML ini dalam PHP itu khususnya adalah untuk penanganan input. Input itu tidak selamanya kita input dari keyboard. Kadang-kadang input berupa pilihan. Ada bentuk radio, bentuk checkbox, gitu ya, bentuk drop down dan sebagainya. Ya, itu hanya bisa dilakukan dengan kita menggunakan formnya HTML. Di PHP sendiri tidak punya perintah itu, maka harus menggunakan form. Kemudian memahami pemanfaatan metode post dan get. Nah, ini nanti di dalam proses pengiriman data, ya, data yang diinputkan tersebut itu kita ada dua metode, ada metode post dan metode get. Ya, jadi kita akan lihat perbedaannya. Nah, apa itu form? Yaitu satu sarana untuk memperoleh data dari pengunjung. Ya, ini kenapa kita menggunakan kata pengunjung, karena PHP adalah bahasa pemrograman berbasis web, yang mana kalau ada web itu biasanya yang datang, yang mengakses sebuah web itu adalah pengunjung, gitu ya. Kalau dalam sistem informasi ya berarti user, ya. Form ibarat formulir dalam dunia nyata. Nah, formulir, pernah ngisi formulir kamu kemarin masuk ke Bina Dharma gitu kan, formulir pendaftaran apa, mengisi nama, alamat, nomor telepon ya. Berisi nama formulir, beberapa pertanyaan, bagian untuk mengisi jawaban dengan satu tujuan tertentu. Intinya untuk pengumpulan data. Nah, data yang terkumpul digunakan oleh pembuat formulir untuk suatu kebutuhan pembuat. Ya, data yang kalau kita buat program sebagai data input untuk kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan proses. Lalu komputer itu, program itu input, proses, output. Inputnya kita nanti menggunakan formulir. Nah, tag form di HTML cukup simpel, yaitu diawali dengan form, diakhiri dengan /form. Ya, di dalamnya adalah seluruh perintah input karena sangat spesifik form itu untuk fasilitas penginputan data di dalam program berbasis web. Ya, tapi nanti atribut form ini banyak tentunya ya, ada bermacam-macam. Nah, ini atributnya. Atribut form. Jadi atribut utama, elemen utama dari form itu ada 3, ada action, method, name. Nanti kita akan bahas satu-satu. Form itu ada action, method, name. Kalau ini tadi, ini atributnya belum ditulis. Atribut itu adalah yang akan ada yang mengikuti setelah form. Di sini nanti ada form, spasi, bla bla bla, spasi, itu atribut dari form yang berada dalam satu tag di sini, tag form. Ya. Nah, atributnya ada action, ada method, ada name, itu atribut utama. Ya. Kemudian untuk elemen input memiliki atribut type, name, size, max length. Nah, jadi elemen input maksudnya mana? Input di sini. Di dalam form ada input. Ini juga atributnya bisa banyak, bisa ini tadi ada type atau tipe, nama, size atau ukuran, max length. Max length artinya maksimal panjang karakter yang bisa diinputkan oleh user. Jadi kita bisa batasi. Misalkan untuk kode, misalkan untuk masukin kode atau password, kan sering kamu diminta password maksimal
ada 8 karakter gitu kan. Nah, ini untuk mengatur maksimal karakter yang bisa diterima. Nah, di sini contoh. Nah, di dalam contoh di sini ada form, ada atribut action, atribut method, atribut name tadi ya. Penulisannya seperti itu. Form spasi action sama dengan nilainya. Jadi atribut sama dengan value nilainya. Method itu juga atribut sama dengan nilainya. Di sini contohnya pakai method dengan value post. Name untuk memberi nama form tersebut. Kemudian di sini ada nama. Kalau di HTML nama ini munculnya apa ini? Ya muncul nama di teks ke halaman web ya. Sini munculnya ada nama titik 2. Nah, nama diikuti dengan input. Input tadi adalah perintah untuk minta data dari user. Nah, atribut dari input tadi ada type, ada name. Nah, jadi memang tidak dipakai seluruhnya ya atribut-atribut ini. Ya, ini tidak harus dipakai semua. Butuhnya cuma satu atribut, satu aja. Butuhnya 2 atribut, 2. Butuhnya semua ya silahkan. Jadi di sini tergantung kebutuhan. Pas di sini dalam contoh inputnya tipenya cuma ada atribut type sama name. Tipenya teks berarti input teks dan namanya nm. Ya. Terus ada inputan kedua, ya tipenya submit. Nah, kalau di HTML tipe submit itu biasanya langsung diwujudkan dalam bentuk tombol. Ya, tombol. Nah, kemudian value, type value ini adalah nilai atau isi dari tombol tersebut. Ini ada OK, tulisannya OK, OK. Maka muncul di sini OK, ya. Ini karena value. Nah, name-nya proses. Nama tombol ini namanya proses. Tipenya tipe submit. Tipe submit itu artinya jika ditekan dia akan mengirimkan ke suatu tempat. Nah, ngirimnya kemana nanti tergantung dari action. Ya, tergantung dari action. Nah, ini contoh sederhana untuk membuat form menginputkan nama. Jadi, begitu ini di running, dijalankan, ya, form action kosong, method post, name form. Ya, maka muncul di sini, kita nanti bisa mengisikan di sini. Sudah ada text box namanya di sini. Nah, begitu diklik OK, maka dia akan submit, akan mengirimkan data nama ini ke suatu tempat. Nah, tapi di sini belum didefinisikan mau dikirimnya kemana. Paham? Paham? Input text. Nah, jadi kalau mau bikin kayak begini, ya, tipe inputnya adalah teks. Ini yang perlu Anda pahami. Kalau mau bikin tombol inputan kayak gini, text box, itu tipe inputnya adalah teks. Karena nanti tipe input itu banyak, ya, macam-macam. Oke, kalau dipahami, jadi yang berikutnya sebagai penambahan. Paham ya? Input text ada type text, type submit. Jadi kalau type submit biasanya adalah dia berbentuk tombol untuk submit. Nah, kita bahas satu persatu tentang atribut dari form. Tadi ada method, action, dan submit. Ya. Method, bukan atribut, sorry. Ya. Yang submitnya ini tipe lain, ya. Ini hal penting dari form, ya. Metode dari form menentukan bagaimana data inputan form dikirim dan diproses. Jadi tadi dikatakan kalau di sini metode post, ya, nanti ada metode get. Jadi ada 2 macam metode, post dan get, itu akan menentukan bagaimana data inputan tersebut akan dikirim dan diproses, ya. Jadi yang membedakan nanti metode post atau get. Kemudian action di mana action itu form action di sini masih kosong, ya. Action untuk apa? Action form menentukan file pemroses data inputan form.
menentukan file pemroses data inputan form. Jadi action di situ artinya berisi nama file pemroses. Ya. Di contoh ini belum ada nama file pemrosesnya. Ya, karena anggapannya adalah ini tidak ada proses, sehingga tidak perlu ada file untuk memprosesnya. Kalau kita udah belajar fungsi, ya seolah-olah sebuah fungsi. Ya, karena dia terpisah yang akan dipakai untuk memproses. Jika action ini dikosongkan, action sama dengan kosong kayak contoh di sini, action dikosongkan, artinya dianggap pemrosesan data inputan form dilakukan di halaman yang sama. Jadi begitu di running itu berarti satu halaman. Begitu submit dia akan lari ke halaman yang lain. Tapi kalau actionnya kosong, maka dia tidak akan berlari ke halaman lain, tetapi tetap di halaman tersebut. Paham dengan action? Jadi pemrograman berbasis web itu begitu kita running, itu ada halaman yang muncul, halaman browser. Begitu ada klik submit, maka dia akan masuk ke halaman yang lain. Tapi kalau actionnya masih kosong, maka dia tidak akan ke halaman lain, tetapi tetap memanggil form di halaman yang tersebut. Bisa dipahami ini, tolong dipahami secara jelas di awal ini, karena kalau kita bukan bikin form, action ini harus dipahami. Karena menentukan mau kemana setelah diklik submitnya. Jadi kalau actionnya kosong, sekali lagi dianggap pemrosesan dilakukan di halaman yang sama. Jadi halaman form dan pemroses bisa dipisah atau dijadikan satu. Artinya kalau action ini ada isinya, biasanya berisi nama file lagi. Misalkan action sama dengan proses biaya per kamar .php. Nah, berarti function proses biaya per kamar kemarin hitungnya ada di bagian itu. Ya. Terus ada submit, tombol yang berfungsi sebagai trigger atau pemicu pengiriman data dari form ke pemroses. Jadi dia tidak akan lari dari form kalau tidak ada trigger atau pemicu. Nah, yang bisa menjadi pemicu adalah tipe submit. Ya, karena biasanya berupa tombol atau button. Makanya di sini tadi ada tipe submit. Ya, tipe submitnya diwujudkan dalam bentuk tombol di sini. Paham? Metode action submit. Nah, tadi sudah dibilang bahwa action bisa kosong, bisa isi. Kalau actionnya kosong, berarti menyatukan antara form dan pemroses. Form itu artinya bagian pengisian data, yang input datanya, formulirnya. Pemroses adalah memproses isi dari formulir tersebut. Jadi dalam penanganan form kita bisa memisahkan antara form dan pemrosesnya. Kalau kita ingin menyatukan. Kalau kita ingin menyatukan, maka actionnya kita kosongkan. Di bagian atribut action di form ini kita kosongkan, tidak perlu ada isi. Oke, bisa dipahami ya? Jadi ini dikosongkan kalau menyatukan form dan pemroses. Nah, ini tadi contohnya. Anda lihat di sini bagian formnya, form action kosong, ya, actionnya kosong, metode post, ini nama formnya my form. Terus ada pengisian nama, karena mau di input maka kita pakai tag input. Tipenya teks, berarti text box, isian berupa teks. Namanya nm, size-nya 25, berarti maksimal ukuran text box-nya itu selebar 25. Size berbeda dengan max length ya. Kalau max length artinya maksimal karakter yang dia bisa tampung. Size ini ukuran text box yang akan ditampilkan. Terus ini submit untuk tombol button tadi.
Nah, jadi pada saat pemanggilan pertama ini nanti begitu di running program kan jadi satu halaman ini. Pada saat di running pertama itu yang jalankan ini. Tapi sebenarnya ini sudah dibaca juga pada saat load halaman ini sudah dibaca. Maka di sini ada kondisi if-nya. Proses data inputan form. Jadi di sini akan diproses, akan dilakukan ini jika sudah ada nilai dari SPN. SPN itu apa? SPN sapaan nama, ya, simpan kali. Ini SPN itu ini. Nama dari tombol submit. Jadi dia ngecek jika sudah ada isinya, mudahnya ya. Jika sudah ada isinya, ada tombol sapaan, tombol simpan, bukan sapaan, simpan, maka baru dia akan membaca nama. Namanya NM itu dari mana? Dari name sini, NM. Ya. NM post. Jadi ini mengambil data dari nama NM, ya, untuk diproses berikutnya. Nah, dalam hal ini dia diambil kemudian diberikan ke variabel nama. Kemudian di sini akan dicetak namanya siapa. Jadi ini dalam satu form, ya, dalam satu form. Nah, tampilnya kira-kira seperti ini. Jadi kita ngisi dulu, kita ngisi. Ini saya contohkan diisi dengan Suyanto Jarwo Surito. Ngisi ini karena ada program, ada coding input type text ini. Input type text, maka di sini kita minta isi sebuah nilai. Pada saat diklik simpan, nah berarti tombol ini bernilai true. If is set post, simpan. Jika nilai simpan ada nilainya, berarti dia ditekan kondisinya. Maka diambil variabel namanya berdasarkan nilai yang tersimpan pada saat program di running tadi. Ya, ini ngambil NM, berarti ngambil NM itu yang di sini. Oh, variabel nama tadi yang diambil. Tergantung namanya tadi dikasih siapa. Sehingga pada saat di sini di echo mau dicetak, yang dicetak adalah variabel nama. Variabel nama diambil dari inputan dari keyboard pakai metode post, metode post. Paham tidak ya? Ya, jadi ini pengertiannya dari pengertian form tadi yang akan dipakai untuk pengisian data sebagai formulir, ya. Ini sintak formnya dengan tag form diakhiri /form. Di dalamnya adalah perintah input. Input nanti bisa macam-macam sesuai tipenya. Ya. Atribut form ada action method name. Ya, action method name. Sedangkan untuk input, atributnya ada tipe, nama, size, max length. Ini yang sering digunakan sebagai atribut untuk input data. Ini sebagai contohnya, actionnya masih dikosongkan menggunakan metode post untuk melakukan submit sebuah nama. Jadi di sini nanti akan muncul, Anda diminta untuk mengisikan nama, klik OK. Artinya data ini akan dikirim ke suatu tempat. Suatu tempat yang ditunjuk oleh action. Kalau kosong berarti ditempatkan di halaman ini lagi. Kalau ada isinya berarti akan dibawa ke halaman yang ditunjuk di sini. Ya, jadi 3 hal penting form ini tadi sudah Bapak jelaskan. Ada metode action submit, ya. Jadi yang menentukan jalan setelah penekanan tombol submit itu adalah action. Ya, begitu klik action, maka compiler akan membaca isi dari klik submit, maka compiler akan membaca isi dari action. Kosong atau isi. Kalau kosong berarti tetap di halaman tersebut. Kalau isi, maka dia akan memanggil program tersebut karena isinya adalah
biasanya berupa file program. Sehingga antara form dengan pemroses bisa disatukan dengan mengosongkan atribut action. Contohnya ini, actionnya kosong, sehingga input dan pemrosesannya ditampilkan dalam satu halaman. Input nama, memunculkan nama. Untuk memunculkan nama inilah yang melalui proses. Nah, bisa dipaham sampai situ? Nah, jadi kalau yang actionnya kosong, antara formulir dengan pemroses letaknya sama, ya, menyatukan. Kalau ini memisahkan. Nah, kita juga bisa memisahkan antara form dengan pemroses. Nah, kalau kita ingin memisah, maka kita harus mengisi atribut action. Anda lihat di sini sebagai contohnya. Ini contoh program pertama dikasih nama form 1 HTML. Ya. Yang Anda lihat di sini title-nya pengolahan form, tag formnya, actionnya Anda lihat di sini dia menunjuk simpan titik PHP. Nah, simpan titik PHP ini kan nama program PHP. Artinya inputan data yang dilakukan di sini begitu diklik submit, maka akan dibawa ke program simpan titik PHP. Dengan metode post artinya semua data yang diinputkan di sini akan disimpan dalam bentuk array. Nah, nanti di bagian pemroses, di bagian simpan ini baru akan diambil datanya satu persatu sesuai kebutuhan. Ya. Jadi kalau dari tampilannya sebenarnya tidak ada beda hasil tampilannya. Nah, kalau memisahkan antara form dan pemroses, ini isi pemrosesnya. Simpan titik PHP-nya di sini. Ini tadi kan namanya simpan titik PHP di bagian action. Maka kita harus membuat program file baru namanya simpan titik PHP. Isinya untuk memproses isian tadi, karena isian tadi cuma mengisi nama, ya kan? Maka di sini yang bisa diproses ya cuma nama. Nah, untuk ngambil nilainya di sini ada kondisi ini biar tidak kosong, biar nggak error. Jadi is set jika artinya metode post dan simpannya itu sudah aktif, sudah di set, sudah diaktifkan. Post simpan itu dari mana sih? Ya, simpan itu dari sini, namanya simpan. Ya, karena namanya simpan, maka dia dibaca. Jika simpan sudah ada isinya, berarti dia sudah diklik tombol simpannya. Kalau sudah diklik, berarti bisa diambil namanya. Nama ini variabel baru sama dengan post nama. Ini simbol array, ya. Ini simbol index. Jadi dia akan mengambil data, ya, di indeks nama. Indeks nama tadi dari mana? Ini nama, name nama. Nama itu dari sini. Jadi pada saat input nama tadi diinputkan nama siapa? Masuknya Suyanto misalkan, maka di sini akan muncul namanya. Tapi kemudian diberikan ke variabel PHP yaitu nama. Baru ditampilkan nama Anda, nama. Tapi ini di file yang berbeda. Jadi ada dua file, file input, file proses. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya? Nah, ini baru metode get. Metode get digunakan bila data yang dikirim sedikit. Metode ini menggunakan $get untuk memproses data. Data yang dikirim dengan metode ini akan tampak pada URL di address bar browser sehingga tidak aman untuk data sensitif, misalnya password. Jadi kalau dengan metode get itu isinya itu muncul di title barnya, di halaman browser itu muncul isinya.
Ini biasanya dipakai untuk memanggil atau memanggil sebuah page ya. Sekaligus page itu dia butuh parameter biasanya. Ya, kita mau memanggil halaman tapi butuh isian username sama password gitu. Jadi kita panggil halaman, nama halamannya Suyanto dalam kurung atau sama dengan nanti username dan passwordnya dimasukkan langsung. Jadi tidak menggunakan inputan, itu biasanya menggunakan get. Nah, ini contoh penggunaan metode get. Sebenarnya sedikit perbedaannya. Nah, sini form actionnya juga kosong, artinya apa? Antara form sama pemroses itu letaknya di halaman yang sama. Ini formnya ada di sini, ini form, ini pemrosesnya ada di sini juga. Ini sama, menginputkan nama, terus begitu diklik submit, dia menggunakan metode get. Get di sini untuk mengambil nama. Metode get sini beda dengan get yang sini. Get ini adalah untuk mengambil isi dari variabel. Jadi pada saat di running itu dia akan berubah menjadi sebuah data array. Jadi data-data yang disimpan di sini disimpan dalam bentuk array. Array adalah variabel yang berindeks, punya indeks. Nah, di sini indeksnya berdasarkan nama filenya. Indeks nama, indeks simpan gitu ya. Ini untuk memudahkan pada saat penyebutan codingnya. Kalau indeksnya 1, 2, 3 kita bingung. Indeks 1 itu untuk nama apa untuk simpan, kita nggak tahu. Makanya indeksnya menggunakan data string seperti ini. Nah, sehingga tampilnya kayak gini ya. Sebenarnya sama dengan contoh sebelumnya yang di sini dengan metode post. Di sini tadi ada metode post. Ya. Sama, hasilnya juga sama. Yang membedakan nanti adalah metode get itu muncul di halaman browser, di address browser. Nah, penjelasannya form 1 PHP ini yang di sini. Form 101.php nama sama dengan Joko Santoso, simpan sama dengan simpan. Nah, ini. Ini disebut dengan query string. Nah, ini muncul karena kita menggunakan metode get. Ya. Jadi kelihatan tadi masuk datanya berupa apa. Jadi memanggil form 1 dengan data nama berisi Joko Santoso dan simpan berisi tombol simpan sesuai value-nya. Jadi kelihatan ini bisa di-hack orang, bisa dibaca orang karena kelihatan datanya kalau kita menggunakan metode get. Makanya biasanya tadi dibilang kalau datanya cuma sedikit dan tidak penting-penting amat gitu ya. Nah, sekarang metode post. Metode post menggunakan variabel array post, $post. Mampu menyimpan data dalam jumlah banyak. Kalau get tadi kan yang sedikit. Datanya disimpan dalam tempat tersendiri dan tidak tergantung pada suatu variabel. Dengan post itu, dia otomatis akan ditempatkan dalam sebuah tempat tersendiri dengan metode post. Oke, sampai situ paham? Di sini akan masuk ke elemen-elemen input. Contoh tadi ini elemen input yang menggunakan type-nya type text. Jadi untuk inputan data. Nah, untuk inputan data yang lain ada beberapa macam. Ini teks sudah kita pakai tadi, input type-nya text. Diberi nama name, isinya TGL. Ukurannya 3. 3 ini 3 poin. Max length-nya 5, berarti 5 digit. Jadi kita teks tersebut hanya bisa memasukkan data 5 digit kalau max length-nya diisi.
Nah, size menentukan lebar kotak input, max length menentukan maksimal karakter yang dapat diinputkan dalam kotak input tersebut. Terus ada input tipenya password. Nah, mudah ini. Kita kalau mau buat password kan nggak boleh dilihat orang. Pada saat kita ngetik mau munculnya bintang. Nah, itu kita menggunakan input type-nya password. Jadi password ini merupakan tipe dari input. Kita bisa menentukan ukuran kotaknya berapa, maksimal hurufnya berapa. Nah, submit ini yang muncul di tombol adalah send. Jadi, dengan type password, itu elemen input password tidak akan menampilkan karakter yang diinputkan pada kotak input dan diganti dengan tanda atau karakter bintang. Jadi nanti kalau kita pakai type password, itu yang pada saat kita ngetik masukannya yang muncul cuma bintang-bintang. Mau ngetikkan huruf A, B, C, D munculnya bintang. Ya kayak kita menginput password. Karena ini fungsi password adalah untuk menyembunyikan karakter. Ada juga tipe hidden. Hidden artinya tersembunyi. Nah, jadi pada saat kita ngetik tidak muncul, karakternya nggak muncul. Itu kalau kita membuat input dengan type hidden. Nah, ini biasa dipakai untuk password juga. Ya, biar orang tidak bisa ngintip. Pas ngetik passwordnya apa, itu nggak muncul karakternya. Ya. Ada radio. Ini cara membuatnya. Input type radio. Radio itu sebuah buletan, ya, sebuah buletan. Kalau kita bisa memilih salah satu atau disebut option. Kita membuat laki-laki, perempuan itu kan milih salah satu. Kita menggunakan radio. Namanya adalah jenis kelamin. Value-nya pria, wanita. Value itu yang muncul di layar. Nanti pilihan itu munculnya pria, wanita. Ada checkbox. Kalau checkbox, bedanya antara checkbox dengan radio, checkbox itu bisa memilih lebih dari satu. Contreng 1, contreng 2, contreng 3, berarti nembek 3. Tapi kalau yang ini tadi, radio, ini cuma bisa milih satu saja. Karena berupa buletan kan, klik yang awal, klik yang bawahnya, yang awal hilang jadi ke bawahnya. Bawahnya lagi, yang tengah tadi hilang jadi bawah. Itu kalau radio artinya hanya bisa memilih satu pilihan. Kalau checkbox bisa memilih lebih dari satu pilihan. Select. Nah. Select ini sama kayak radio, cuman dia diwujudkan dalam bentuk drop down, ya. Select ini. Ini sama, ini untuk memilih juga, tapi pilihannya nggak langsung terbentang, tapi dilipat. Begitu klik baru muncul itu namanya combo box, ya. Dipilih baru ngilang masuk lagi. Itu select. Nanti bisa dicoba satu persatu. Ada text area. Bedanya text sama text area apa? Kalau text area artinya jumlah karakter yang mau diinputkan bisa banyak, ya. Atau kalau di MySQL itu, database MySQL itu tipenya memo. Nah, memo itu bisa menampung karakter yang banyak. Terus ada elemen tombol. Tombol submit bisa dengan type submit, ya. Atau kita juga bisa menggunakan type button. Button, value-nya hitung, on click-nya script. Artinya ada script yang akan dikerjakan pada saat tombol itu ditekan. Nah, ini salah satu contoh form untuk menginputkan password. Nanti akan muncul login sukses
Anda tidak berhak menggunakan sistem. Oke, sampai sini form. Nah, harus dicoba maka biar bisa diketahui bentuknya. Oke ya, paham dengan contoh ini? Jadi kalau sementara untuk ngakali biar rapi, ini samakan karakternya. Bilangan 1, bilangan 2, input, type, submit. Atau di sini kan simpan kan agak bingung, kan belum ada nyimpen apa-apa. Bisa diganti dengan apa? Proses misalkan. Nah, jadi submitnya nilai tampilannya adalah proses. Sehingga kalau proses kita tampilkan di sini, nah sininya proses, ya. Bilangan 1 dikasih, bilangan 2 proses. Oh, masih sama tadi. Nah, 25 dikalikan sama dengan 10. Sekali lagi, kalau untuk merapikan kita harus menggunakan tabel. Oke, ini contoh dengan menggunakan input, menginputkan bilangan 1, bilangan 2, kemudian dikalikan. Ini proses pengaliannya setelah disubmit, artinya di bagian proses. Nah, ini masih yang dalam satu halaman ya, actionnya kita kosongkan. Nah, nanti kita bisa pisahkan yang ini, bagian proses ini kita letakkan di file lain, ya. Jadi di sini khusus menangani tentang formnya aja. Ya, misalkan saya contohkan ya. Ini kita bisa pisah. Nah, cukup sampai form di sini. Misalkan nanti, nah actionnya kita buatkan nama file baru. Nama file barunya, jadi kita letakkan di sini actionnya, prosesnya. Ini misalkan kita kasih nama proses dari contoh berapa tadi? Form 3 ya. Ini biar sambungannya tahu, contoh proses contoh form 03.php. Ya, ini namanya proses contoh form 3 PHP. Nah, di contoh form 3 PHP ini actionnya itu lari ke proses contoh form 03.php. Jadi di sini benar-benar cuman form input. Yang kita panggil form inputnya ini, contoh form 3. Ya. Nah, contoh form 3. Pas kita isi, begitu klik proses, dia akan lari ke file apa tadi? Proses contoh form 3. Ini halaman baru jadinya. Nah, Anda lihat sini. Proses contoh form 3. Sebelumnya saya back contoh form 3. Jadi dua file sudah berjalan. Ini file pertama benar-benar form untuk input, tidak ada hal lain. Begitu submit, proses akan dibawa untuk diproses menuju file proses sesuai yang ditunjuk di sini, di bagian action, form action di sini. Jadi action di sini kalau diisi maka berfungsi untuk membawa seluruh data yang ada di form ke file tersebut untuk diproses. Makanya karena filenya terpisah, sini Pak buat namanya proses. Oh, proses ini berarti hasil dari inputan lain. Proses dari mana? Dari contoh 3. Jadi kaitannya dengan program contoh 3 yang ini. Contoh 3 mana? Yang ini. Ini prosesnya yang di sini. Nah, proses ini cuma proses doang ini, benar-benar PHP murni. Kalau yang ini HTML murni. Ya, jadi form, jadi benar-benar sudah terpisah. Kayak kita kemarin belajar fungsi.
Ini berarti fungsi untuk input doang, pakai form. Begitu klik proses di sini, tombol proses, dia akan lari ke PHP untuk memproses. Kali, tambah, kurang, kali, bagi, semuanya ada di sini. Gitu ya, kira-kira. Nah, nanti dicoba lagi di rumah. Bagaimana kalau yang program kemarin pakai fungsi, coba buat inputnya. Yang apa kemarin, rumah sakit ya? Rumah sakit kemarin tuh, pasien kemarin. Kemarin kan diinputin langsung. Nah, coba sekarang tambahkan untuk pakai form input. Untuk diproses pakai function di situ kan. Oke, kira-kira seperti itu kita untuk hari ini. Terima kasih untuk yang hadir. Semoga dipahami, agar lebih paham. Harus dicoba lagi, diulang lagi di rumah dengan berbagai kasus yang sudah kita pelajari. Ya, yang kita pelajari harus diterapkan biar Anda lebih paham lagi. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.